Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang distribusi binomial Newton atau Bernoulli. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Distribusi binomial Newton atau Bernoulli itu termasuk dengan distribusi diskrit atau cacah. Sehingga nanti kita akan memperhitungkan tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar dan lebih besar sama dengan. Kita nanti juga akan melibatkan rumus kombinasi di mana Cn, R itu adalah n faktorial per R faktorial dikali dengan n min R faktorial. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang cara membaca tabel, kemudian fungsi distribusi variabel acak, dan fungsi distribusi kumulatif. Kita mulai dengan definisi variabel acak, yaitu banyaknya X sukses dalam N pengulangan suatu percobaan. Kemudian ada beberapa simbol yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Px, yaitu distribusi peluang variabel acak X. Px itu artinya adalah Px sama dengan X. Px itu lebih besar sama dengan 0. Jumlah dari Px itu sama dengan 1. Kemudian Fx, di sini F-nya adalah kecil, itu adalah fungsi distribusi variabel acak X. Kemudian jika Fx dengan F besar ini, itu artinya adalah fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X. Adapun bentuk umum dari Fx adalah seperti berikut ini. Kita mulai dengan contoh tabel binomial. Untuk tabel lengkapnya dapat diunduh di blogger saya, ketik di Google Rumah Matematika SMAK Santa Maria Malang. Contohnya adalah seperti berikut ini. Kita diminta mencari Px sama dengan 1, untuk N sama dengan 2, P-nya adalah 0,5. Langkah pertama, kita akan mencari di sebelah kiri N sama dengan 2. Kemudian di sini X sama dengan 1. Di sini saya blok kuning. Kita akan tarik garis horizontal. Kemudian kita cari P0,5 yang letaknya di atas. P0,5 saya blok warna merah muda seperti ini. Kemudian kita tarik garis vertikal. Maka perpotongan garis horizon dan garis vertikal ini yaitu 0,500. Sehingga nilai untuk soal berikut ini adalah 0,500. Kemudian berapakah nilai untuk Px sama dengan 2, dengan N sama dengan 3, dan P 0,4. Kita cari terlebih dahulu N sama dengan 3. Kita cari di kolom paling kiri, ini adalah N sama dengan 3. Kemudian X sama dengan 2. Ini adalah harga X. Kita cari yang sama dengan 2, saya beri warna coklat ini. Kemudian kita tarik garis horizontal. Garis sebelah atas ini kita cari 0,4. Saya blok warna kuning. Kemudian kita tarik garis vertikal. Perpotongan antara garis horizontal dan garis vertikal inilah yang merupakan nilai dari Px sama dengan 2, yaitu 0,2880. Kita lanjutkan dengan rumus menghitung distribusi kumulatif. Yang pertama, Px lebih kecil sama dengan R. Maka rumusnya adalah Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 dan seterusnya sampai dengan Px sama dengan R. Penulisan rumus secara notasi sigma adalah seperti berikut ini. Kita mulai dengan contoh soal 1. Berapakah nilai Px lebih kecil sama dengan 3? Untuk N sama dengan 14, P sama dengan 0,25. Px lebih kecil sama dengan 3, itu artinya adalah Px sama dengan 0, ditambah Px sama dengan 1, ditambah Px sama dengan 2, ditambah Px sama dengan 3. 3 ini adalah R-nya. Langkah pertama, kita cari pada tabel binomial, pada kolom sebelah kiri N sama dengan 14. Kita fokuskan pada P 0,25. P 0,25 saya blok warna merah muda ini. Kita cari X sama dengan 0, kita tarik garis horizontal, kemudian kita cari perpotongannya dengan P, maka Px sama dengan 0 adalah 0,0178. X sama dengan 1 kita tarik garis horizontal, maka nilainya adalah 0,0832. Untuk Px sama dengan 2, kita tarik garis horizontal, maka nilainya adalah 0,1802. Kita tarik garis horizontal, maka nilainya adalah 0,2402. Kita jumlahkan adalah 0,5214. Kita lanjutkan dengan rumus yang kedua. Berapakah nilai P A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B? Maka rumusnya adalah Px sama dengan A ditambah sampai dengan Px sama dengan B. Secara rumus tertulis seperti berikut ini. Kita lanjutkan dengan contoh soal 2. Berapakah nilai P0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 dengan N sama dengan 5? P-nya adalah 0,1. P 0 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 2, artinya adalah P0
ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Kita lihat pada tabel binomial, kita cari yang N sama dengan 5 terletak di kolom sebelah kiri. Kemudian kita cari P sama dengan 0,10. Di sini saya blok warna merah muda. Kita cari untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0 terletak di kolom sebelah kiri. Kita tarik garis horizontal, maka PX sama dengan 0 adalah 0,5905. Kemudian untuk X sama dengan 1, kita tarik garis horizontal, maka nilainya adalah 0,3281. Untuk X sama dengan 2, kita tarik garis horizontal, maka nilainya adalah 0,0729. Kita jumlahkan maka diperoleh 0,9915. Kita lanjutkan dengan rumus yang ketiga. Berapakah nilai PX lebih besar dari R? Rumusnya adalah 1 dikurangi PX lebih kecil sama dengan R. Untuk PX lebih kecil sama dengan R ini sudah saya jelaskan di contoh soal 1. Kita lanjutkan dengan contoh soal 3. Berapakah nilai PX lebih besar dari 3 untuk N sama dengan 15 dan P 0,1? Jika selisih X dengan N terlalu besar, maka kita bisa menggunakan rumus 1 dikurangi PX lebih kecil sama dengan R seperti berikut ini. PX lebih besar dari 3, maka sama dengan 1 dikurangi PX lebih kecil sama dengan 3. Untuk PX lebih kecil sama dengan 3 adalah PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Di sini 3, maka di sini 3. Sekarang akan kita lihat dalam tabel. Kita perhatikan kolom sebelah kiri dengan N sama dengan 15. Kemudian kita cari untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0, P-nya adalah 0,1. Nilainya adalah 0,2059. Untuk X sama dengan 1, kita perhatikan X sama dengan 1, kita tarik garis horizontal, memotong di P 0,1, maka nilainya adalah 0,3432. Untuk X sama dengan 2, nilainya adalah 0,2669. Untuk X sama dengan 3, maka di sini X sama dengan 3, kita garis tarik horizontal, maka nilainya adalah 0,1285. Kemudian kita jumlahkan, maka diperoleh 1 dikurangi 0,9445, nilainya adalah 0,0555. Kita lanjutkan dengan rumus yang keempat. Jika PX lebih besar dari R, maka sama dengan PX sama dengan R ditambah 1, R ditambah 2, dan seterusnya sampai dengan N. Contohnya adalah seperti berikut ini. Apakah nilai PX lebih besar sama dengan 12 untuk N sama dengan 15 dan P 0,45? Jika selisih antara X dan N ini sangat kecil, maka kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Jadi untuk rumus 3 dan 4 ini saling terkait. Jika selisih terlalu besar, maka kita gunakan rumus yang ketiga. Jika selisih terlalu kecil, maka kita gunakan rumus yang keempat. PX lebih besar dari 12, itu berarti sama dengan PX 13 ditambah 14 ditambah 15. Ini berhenti sampai dengan N. Kemudian kita lihat dalam tabel, kita cari N sama dengan 15. Untuk X sama dengan 13, kita cari di X sama dengan 13, kita tarik garis horizontal, memotong di P 0,45, maka nilainya adalah 0,010. Untuk 14, nilainya adalah 0,001. Untuk 15, jika dalam tabel kosong, maka itu artinya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan, maka diperoleh 0,011. Kita lanjutkan dengan contoh soal 5. Dalam sebuah kotak terdapat 10 telur, 5 telur busuk, kemudian Tuti membeli 4 telur. X itu adalah telur busuk. Kita diminta mencari variabel acak, distribusi peluang, dan fungsi distribusi variabel acak X. Angka pertama, busuk itu kita misalkan dengan B, kemudian kita buat tabelnya bahwa B itu adalah busuk, dan B itu merupakan variabel acak X. Karena di sini X adalah telur busuk. Kemudian Tuti membeli 4 telur, maka ada kemungkinan dia membeli 0 telur busuk, 1 telur busuk, 2 telur busuk, 3 telur busuk, atau semuanya adalah busuk. Maka inilah yang disebut dengan variabel acak X. Kemudian kita misalkan bahwa TB adalah tidak busuk. Kita buat tabelnya, dikatakan bahwa Tuti membeli 4 telur, maka ketika dia mendapatkan 0 telur busuk, maka secara otomatis telur tidak busuknya adalah 4. 4 ditambah 0 adalah 4. Kemudian pada saat 1 telur busuk, maka dia mendapatkan 3 tidak busuk di jumlah 4. Kemudian pada saat dia mendapatkan 2 telur busuk, maka dia juga mendapatkan 2 tidak busuk di jumlah adalah 4. Pada saat dia mendapatkan 3 telur busuk,
maka dia mendapatkan 1 tidak busuk, dijumlah juga 4. Pada saat dia mendapatkan 4 telur busuk, maka dia mendapatkan 0 tidak busuk, dijumlah juga 4. Dikatakan bahwa dari 10 telur ada 5 telur busuk, maka untuk tidak busuknya juga berjumlah 5. 5 ditambah 5 adalah 10. Untuk mencari PX kita akan menggunakan ilmu peluang, yaitu PA sama dengan NA per NS. Untuk NA 5C4 dikali 5C0 per NS-nya adalah 10C4. Itu sama dengan 5 per 210. Kemudian 5C3 dikali 5C1, NS-nya adalah 10C4, maka diperoleh 50 per 210. Untuk variabel acak berikutnya, yaitu 5C2 dikali 5C2, NA-nya, kemudian NS-nya adalah 10C4. Variabel acak berikutnya adalah 5C1 dikali 5C3, ini adalah NA-nya, NS-nya tetap. Variabel acak berikutnya adalah 5C0 dikali 5C4, NA-nya, NS-nya tetap. PX inilah yang disebut dengan distribusi peluang. Sekarang akan saya beri contoh cara menghitung NS menggunakan kombinasi. Rumus kombinasi adalah seperti berikut ini. N-nya adalah 10, R-nya adalah 4. Kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian kita sederhanakan 10 dikurangi 4 adalah 6 faktorial. 10 kita jabarkan sampai dengan 6 supaya bisa dicoret. Kemudian kita sederhanakan antara pembilang dengan penyebut, maka diperoleh 210. Sekarang akan saya beri contoh menghitung NA. 5C4 dikali 5C0. Kita masukkan ke dalam rumus kombinasi seperti berikut ini. Kemudian kita sederhanakan, 4 kita coret, 5 kita coret, maka diperoleh 5 dikali 1 adalah 5. Contoh NA yang kedua adalah 5C3 dikali 5C1. Kita masukkan rumus kombinasi. Kemudian kita sederhanakan, kita coret 3 dengan 4, maka diperoleh 50. Simbol dari fungsi distribusi variabel acak X itu adalah F kecil. Kemudian kita masukkan untuk 0, itu berarti X yang lain. Kemudian tadi diperoleh nilai PX adalah 5 per 210. Itu terjadi di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 4. Kemudian harga PX tadi yang kedua adalah 5 per 21. Itu terjadi di X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nilai PX berikutnya adalah 10 per 21. Itu terjadi di X sama dengan 2. Yang perlu diperhatikan bahwa untuk mencari fungsi distribusi variabel acak X itu adalah F kecil. Dan ini diambil dari harga P. Kemudian ini diambil dari harga X yang mewakili telur busuk tadi. Kita lanjutkan ke contoh soal 6. Sekeping mata uang setimbang dilempar 3 kali. Variabel acak X-nya adalah gambar. Kita mulai dengan mencari variabel acak X. Gambar kita simbolkan dengan G, kita buat tabelnya, maka ada kemungkinan mendapatkan 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar. Berhenti sampai 3 karena dilempar 3 kali. Dan X selalu dimulai dari 0. Inilah yang disebut dengan variabel acak X. Angka kita simbolkan dengan A. Kita buat ruang sampelnya menggunakan diagram pohon. Dimulai dari X sama dengan 0, maka G tidak ada. Karena dilempar 3 kali, maka di sini terdapat 3 huruf, yaitu A, A, A. X sama dengan 1 berarti G muncul hanya 1 kali. Ruang sampel yang memenuhi adalah GAA, AGA, dan AAG. X sama dengan 2 berarti G muncul 2 kali, yaitu GGA, GAG, dan AGG. X sama dengan 3, maka G muncul 3 kali, yaitu GGG. Ruang sampelnya adalah 8. Sekarang kita akan mencari PX menggunakan rumus matematika, yaitu PA sama dengan NA per NS. Di sini NA-nya 1, NS-nya 8, maka P adalah 1 per 8. Kemudian untuk P dengan X sama dengan 1, NA-nya adalah 3, NS-nya 8, maka 3 per 8. Untuk PX sama dengan 2, NA-nya adalah 3, kemudian NS-nya adalah 8, maka 3 per 8. Untuk X sama dengan 3, maka NA sama dengan 1, NS sama dengan 8, maka PX sama dengan 3 adalah 1/8. Ini adalah distribusi peluang. Karena distribusi binomial itu merupakan distribusi diskrit, maka ini di total nilainya adalah 1. Sekarang kita akan mencari PX sama dengan 2. Kita akan mencari di X sama dengan 2. Kemudian kita lihat PX-nya pada saat X sama dengan 2 adalah 3 per 8. Kita lanjutkan mencari P 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Artinya adalah PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Kemudian kita lihat di tabel, untuk X sama dengan 0 nilainya adalah 1/8.
Untuk X sama dengan 1 adalah 3/8. Untuk X sama dengan 2 adalah 3/8. Kita jumlahkan maka diperoleh 7/8. Kita lanjutkan dengan mencari fungsi distribusi kumulatif variabel acak X. Notasinya adalah F besar. Kita mulai dengan mencari F0. Itu artinya adalah mencari Px lebih kecil sama dengan 0. Sama dengan Px sama dengan 0. Berdasarkan tabel tadi nilainya adalah 1/8. Kita lanjutkan mencari F1, itu artinya adalah Px lebih kecil sama dengan 1, sama dengan Px sama dengan 0, ditambah Px sama dengan 1. Px sama dengan 0 nilainya adalah 1/8, Px sama dengan 1 nilainya adalah 3/4, kita jumlahkan menjadi 4/8, disederhanakan menjadi 1/2. Kita lanjutkan mencari F2, artinya mencari Px lebih kecil sama dengan 2, sama dengan P0, ditambah P1 ditambah P2. P0 nilainya adalah 1/8, P1 nilainya adalah 3/8, P2 adalah nilainya 3/8, kita jumlahkan 7/8. Kita lanjutkan mencari F3, artinya adalah Px lebih kecil sama dengan 3, sama dengan Px0 ditambah Px1 ditambah Px2 ditambah Px3. Untuk P0 nilainya adalah 1/8, P1 nilainya adalah 3/8, P2 nilainya adalah 3/8, P3 adalah 1/8, kita jumlahkan 1. Mata uang tadi dilempar sebanyak 3 kali, maka di sini kita berhenti sampai dengan F3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus fungsi distribusi kumulatif, Fx sama dengan 0, untuk X lebih kecil dari 0, Fx sama dengan 1/8, untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 1, Fx sama dengan setengah, untuk 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 2, Fx sama dengan 7/8, untuk 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3, Fx sama dengan 1, untuk X lebih besar sama dengan 3. Kita lanjutkan dengan contoh soal 7. Diketahui Fx seperti berikut ini. Kita diminta membuktikan bahwa X merupakan variabel acak diskrit. Maka kita harus membuktikan bahwa jumlah dari Px itu adalah 1. Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 sampai dengan Px sama dengan 6, karena di sini adalah 6, itu kita jumlahkan harus 1. Px sama dengan 0, itu nilainya adalah 0. Untuk Px sama dengan 1, nilainya adalah X/15, X ini kita ganti 1 menjadi 1/15. Untuk Px sama dengan 2, X di sini kita ganti 2 menjadi 2/15. X sama dengan 3, maka X di sini kita ganti 3 menjadi 3/15. Px sama dengan 4, X di sini kita ganti dengan 4. X sama dengan 5, maka X di sini kita ganti dengan 5. X sama dengan 6, maka X di sini kita ganti dengan 6. Itu dijumlah harus 1. Kita sederhanakan, 4 dikurangi 2 adalah 2, 5 dikurangi 2 adalah 3, 6 dikurangi 2 adalah 4. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 2 adalah 3, 3 ditambah 3 adalah 6, 6 ditambah 2 adalah 8, 8 ditambah 3 adalah 11, 11 ditambah 4 adalah 15/15, itu sama dengan 1. Karena sigma Px sama dengan 1, maka terbukti bahwa X merupakan variabel acak diskrit. Kita diminta mencari Px lebih besar sama dengan 5 dikurangi F2. Di sini F-nya adalah besar, maka F2 ini artinya adalah mencari Px lebih kecil sama dengan 2. Kita mulai mencari Px lebih besar sama dengan 5, itu artinya Px5 ditambah Px6. Untuk Px sama dengan 5, maka di sini X kita ganti dengan 5, ditambah dengan Px6, maka X di sini kita ganti dengan 6. Kita sederhanakan maka diperoleh 7/15. Untuk Px lebih kecil sama dengan 2, itu artinya mencari Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Untuk Px sama dengan 0, nilainya adalah 0. Untuk Px sama dengan 1, maka X di sini kita ganti dengan 1 menjadi 1/15. Untuk X sama dengan 2, maka X di sini kita ganti 2 menjadi 2/15. Kita jumlahkan 3/15, kita masukkan ke dalam rumus berikut ini, sehingga diperoleh 7/15 dikurangi 3/15 adalah 4/15. Kita lanjutkan mencari harga mutlak dari X-3 lebih kecil 2. Kita gunakan teorema harga mutlak menjadi seperti berikut ini. Kemudian kita akan menghilangkan min 3 di sini, sehingga kita tambahkan 3 di semua ruas. Min 2 ditambah 3, X-3 ditambah 3, 2 ditambah 3. Kita sederhanakan menjadi P1 lebih kecil X lebih kecil dari 5. Ini artinya mencari Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4. Px sama dengan 2, maka X di sini kita ganti 2 menjadi 2/15. Px sama dengan 3, maka X di sini kita ganti 3 menjadi 3/15. Px sama dengan 4, maka X di sini kita ganti 4 menjadi 4-2. Kita sederhanakan menjadi 7/15. Kita lanjutkan dengan contoh soal 8.
diketahui F besar seperti berikut ini. 1/16 ini artinya adalah F0, artinya adalah Px lebih kecil sama dengan 0, sama dengan Px sama dengan 0. Sehingga untuk F0 atau Px sama dengan 0 nilainya adalah 1/16. 5/16 ini artinya adalah F1, artinya adalah Px lebih kecil sama dengan 1, artinya adalah Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1. Di sini kita akan mencari nilai dari Px sama dengan 1. Diketahui F1 nilainya adalah 5/16, kemudian Px sama dengan 0 adalah 1/16, maka untuk mencari Px sama dengan 1 adalah 5/16 dikurangi 1/16 sama dengan 4/16. Untuk yang saya beri warna ungu ini adalah F2, artinya mencari Px lebih kecil sama dengan 2, sama dengan Px0 ditambah Px1 ditambah Px2. Kemudian untuk yang berwarna coklat ini adalah F3, artinya Px lebih kecil sama dengan 3, artinya mencari Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3. Untuk yang saya beri warna merah ini adalah F4, artinya Px lebih kecil sama dengan 4, artinya adalah mencari Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4. Sekarang kita akan mencari Px sama dengan 2 menggunakan bantuan F2, artinya Px lebih kecil sama dengan 2 sama dengan Px sama dengan 0 ditambah Px1 ditambah Px2. F2 tadi nilainya adalah 11/16. Kemudian untuk P0 nilainya adalah 1/16. Px sama dengan 1 yang kita hitung tadi nilainya adalah 4/16. Sehingga untuk mencari Px sama dengan 2 sama dengan 11/16 dikurangi 5/16 sama dengan 6/16. Kita lanjutkan mencari Px sama dengan 3 dengan menggunakan alat bantu F3. Itu artinya adalah Px lebih kecil sama dengan 3 sama dengan Px0 ditambah Px1 ditambah Px2 ditambah Px3. F3 tadi nilainya /16. Kemudian X0 nilainya adalah 1/16, X1 nilainya adalah 4/16, X2 nilainya adalah 6/16. Maka untuk mencari Px sama dengan 3 adalah 15/16 dikurangi 11/16 sama dengan 4/16. Kita lanjutkan mencari Px sama dengan 4 menggunakan alat bantu F4. Artinya adalah Px lebih kecil sama dengan 4, sama dengan Px0 ditambah Px1 ditambah Px2 ditambah Px3 ditambah Px4. F4 ini tadi nilainya adalah 1. Kemudian untuk 0 nilainya adalah 1/16, X sama dengan 1 adalah 4/16, X sama dengan 2 adalah 6/16, X sama dengan 3 adalah 4/16, sehingga untuk mencari Px sama dengan 4 sama dengan 16/16, 1 ini kita ubah menjadi 16/16, dikurangi ini kita jumlahkan adalah 15/16 sama dengan 1/16. Kita diminta mencari Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 3. Px sama dengan 1 tadi nilainya adalah 4/16, Px sama dengan 3 nilainya adalah 4/16. Kita jumlahkan menjadi 8/16, kita sederhanakan menjadi 1/2. Kita juga diminta mencari P0 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 2. Itu artinya adalah mencari Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Px sama dengan 1 tadi nilainya adalah 4/16. Kemudian untuk X sama dengan 2 nilainya adalah 6/16. Kita jumlahkan menjadi 10/16. Kita sederhanakan menjadi 5/8. Kita lanjutkan mencari Px lebih besar sama dengan 3. Itu artinya adalah mencari Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4. Px sama dengan 3 nilainya tadi adalah 4/16. Px sama dengan 4 nilainya adalah 1/16. Kita jumlahkan menjadi 5/16. Kita lanjutkan dengan contoh soal 9. Diketahui fungsi distribusi peluang variabel acak diskrit. Di sini notasinya adalah f kecil dengan 0 untuk x yang lain, kemudian x min k per 10 untuk x sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Kita diminta untuk mencari harga k. Maka kita akan menggunakan teorema bahwa jumlah dari Px itu harus sama dengan 1. Sama dengan Px0 ditambah Px1 ditambah Px2 ditambah Px3 ditambah Px4 ditambah Px5 ditambah Px6. Karena di sini sampai dengan 6 itu harus sama dengan 1. Untuk Px sama dengan 0 nilainya adalah 0. Kemudian untuk 1 itu juga 0. Kemudian untuk 2 itu juga dengan 0. Untuk 3 maka x di sini kita ganti 3 menjadi 3 min k per 10. Untuk 4 maka x di sini kita ganti 4 menjadi 4 min k per 10. Untuk 5, maka x di sini kita ganti 5 menjadi 5 min k per 10. Untuk 6, maka x di sini kita ganti 6 menjadi 6 min k per 10. Itu dijumlah harus sama dengan 1. Kita sederhanakan menjadi bentuk seperti berikut ini. Kemudian konstanta kita jumlahkan menjadi 1, yaitu 18. Untuk k kita jumlahkan menjadi min 4k. Kita kalikan silang sehingga diperoleh 18 min 4k sama dengan 10.
18 kita pindah menjadi min, 10 dikurangi 18 adalah min 8, maka K sama dengan min 8 per min 4 sama dengan 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal 10. Kita diminta untuk mencari harga K jika tabel ini merupakan tabel distribusi frekuensi variabel acak X. Maka kita akan menggunakan teorema bahwa Px0 ditambah Px1, Px2, Px3, Px4 sampai dengan Px5, karena di sini sampai dengan X5, ketika dijumlahkan harus sama dengan 1. X0 nilainya adalah 0, X1 nilainya adalah 1/6, X2 nilainya adalah 1/4, X3 nilainya adalah K, X4 nilainya adalah 1/12, X5 nilainya adalah 1/3. Dijumlahkan harus sama dengan 1. Kita samakan penyebut menjadi per 12, maka di sini menjadi 2, ini menjadi 3, kemudian untuk K ini menjadi 12K, yang ini menjadi 1, yang ini menjadi 4. 12 saya kalikan silang jadi bentuk seperti berikut ini. Kemudian 10 pindah menjadi min 10 sehingga 12K sama dengan 2. Sehingga K sama dengan 2/12 kita sederhanakan menjadi 1/6. Demikianlah pembelajaran tentang distribusi binomial Newton sesi yang pertama. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.